Itu pas gue lagi bakar ikan, di foto itu depan gue persis. Apaan? Gue nggak tahu, nanti lu lihat aja, mungkin gue kasih fotonya, itu kayak bentuk pocong apa kuntilanak. Pocong seriusan. Nggak lama nanti lu lihat tuh di depan situ tuh. Jadi yang gue bilang tadi jurang itu kan diapit sama bukit tinggi itu. Iya. Kayak ini teluh tapi beradu, bola api, bola api bang, kayak kembang api. Dus. Nah si Eki ini sendiri nih di dapur nih. Dia tiba-tiba lari bang, nyamperin gue. Ro. Kenapa? Astagfirullahaladzim, tuh gue ngeliat pocong anjir. Serius, demi Allah, dia sampai demi Allah. Di mana Ki? Di pintu. Dia kayak kuncupnya itu cuman begini doang, ngirik gini. Astagfirullahaladzim, lu ngeliat Ro? Ngeliat gue bit, sumpah. Hitam kan orangnya, iya. Nah tiba-tiba pas lagi ngobrol kayak gitu, gini. Astagfirullahaladzim, itu pas bentuk gini, Abid kaget. Ternyata depan udah jurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Halo sahabat lonceng, apa kabar semuanya? Gue harap kalian semua baik-baik saja. Dan kalian semua yang ngeklik video ini diberikan kesehatan dan kelancarannya dalam segala urusan-urusannya. Kali ini seperti biasa, gue udah kedatangan satu narasumber yang bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia liburan di Teluk Ciletuh. Oke, langsung kita sapa aja, udah ada di sebelah gue nih Mas Adit. Halo Dit. Halo Bang. Apa kabar Dit? Alhamdulillah. Gila, baik, lu kemana aja? Buat sahabat lonceng nih, Adit ini gue udah kenal dia dari zaman SMA. Dari zaman kita masih sering ngeband dulu ya. Iya, ngeband. Masih sering ketemu di tempat-tempat komunitas gitu lah ya. Iya, satu komunitas. Dan ternyata lu punya cerita horor juga nih, Dit. Tadi di depan katanya lu nyeritain tentang kejadian pas lu lagi liburan nih di Teluk Ciletuh. Iya. Nah itu ringkasnya gimana, Dit? Bisa dikasih tahu aja nggak dikit ya kisi-kisinya? Jadi gue waktu itu jalan-jalan sama anak-anak gue kan, anak-anak rumah tuh ngadain acara ke Teluk Ciletuh, nyewa penginapan. Penginapannya itu gue nggak tahu, pas nyampe situ tuh suasananya tuh beda banget dari yang gue kira. Gue kira bakalan kayak fun lah kan, jalan-jalan. Pas gue telusurin, kolam berenangnya airnya warna coklat, curugnya warna coklat. Di dapurnya itu kayak bukan dapur yang disediain buat pelanggan penginapan di situ. Dan lu pada saat di situ ngalamin kejadian-kejadian horor ya? Banyak banget. Oke, dan ini kejadiannya tahun berapa, Dit? Kira-kira, Dit? 2020 mau ke 2021. Oh, masih baru Januari. berarti ya? Iya, belum lama Januari. ya? Dan Teluk Ciletuh ini dia letaknya di mana sih? Kalau boleh tahu. Di Sukabumi. Masih jauh tapi dari Sukabumi? Masih jauh banget. Oh, masih jauh ya? Tapi Masih ke dalam banget lah pokoknya. Oke, itu tadi ringkasan cerita dari Adit. Pasti sahabat lonceng ini udah penasaran banget. Pokoknya jangan ada yang di skip videonya dari awal sampai habis. Dan buat kalian yang ingin jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri sama seperti Adit ini. Caranya gampang banget nih. Sahabat lonceng bisa langsung mampir ke IG kita di @loncengmisteri pakai Y ya. Sahabat lonceng bisa langsung DM aja, dan nantinya bakal ada tim kita yang ngarahin sahabat lonceng bakal gimana. Oke, bagi kalian yang suka dengan konten yang ada di channel Lonceng Misteri, kalian bisa langsung subscribe channel Lonceng Misteri, like, komen video ini, serta share sebanyak-banyaknya video ini ke teman-teman kalian semua. Oke, nggak usah berlama-lama lagi nih. Langsung kita mulai aja ceritanya. Jadi awal anak-anak gua ngadain planning tuh buat jalan-jalan di grup. Sebelumnya udah pernah jalan-jalan kan, tapi gue nggak pernah ngikut. Nah habis itu jalan-jalan kedua gue ngikut. Pertama ditentuin dulu tuh, tadinya mau ke ngecamp di kaki Gunung Salak gitu kan. Akhirnya ada yang ngusulin si Kuku. Ini dia tuh orangnya kayak touring-touring gitu kan. Ikut planning tuh, dibikin di grup, rincian biaya segala macam, ditentuin juga tuh jadwalnya mau kemana. Akhirnya putus tuh si Kuku nyebutin lokasi di Teluk Ciletuh ada nih, curug, enak, deket pantai juga, kita bisa main, ada pulau juga kan. Udah ngumpulin duit, berangkat itu tanggal 27 Desember 2020. Wih, masih inget loh ya? Iya, berangkat tuh kan, ngumpul di rumah Agis. Nggak ada kendala apa-apa awal tuh, masih fine aja kan mau berangkat tuh. Ditentuin berangkat jam 9 udah harus berangkat. Abid nyetir,
Gue di tengah sama kuku itu. Ini lu berangkat berapa orang, sorry? 20 orang kali ya. Wow, 20 Iya, orang. 20 orang. Berarti itu. berapa mobil tuh? 2 mobil. Dua Jadi mobil. Kecil-kecil. Udah sampai Sukabumi itu berhenti di pom bensin, nyiapin segalanya tuh. Kayak beli tolak angin, beli air mineral lagi ngeri kurang. Lagi di musola anak-anak minta ngeres tuh buat sholat kan. Lama tuh agak berapa ya, sejaman lah sambil ngerokok-ngerokok. Akhirnya berangkat lagi tuh. Berangkat ngelewatin hutan tuh di daerah Sukabumi. Jalan macet nih, kenapa nih kan? Yang mobil depan tuh berhenti. Pas dilihat, wah udah longsor nih. Tadinya udah nggak boleh masuk ke Sukabumi. Itu tragedi tuh ngeliat, wah kok jalanannya ditutup. Bisa jalan apa enggak? Anak-anak yang depan tuh pada berhenti. Akhirnya ada yang ngabarin di WhatsApp di grup nih, jalanan longsor nih. Mau nerus nggak? Coba dulu. Bener ada kayak pauga-pauga gitu kan yang ngarahin gitu. Mas, Nuhu bisa katanya. Oh bisa, ya udah akhirnya dibablas aja tuh kan. Ternyata dijadiin satu jalur kan. Tanahnya itu longsor, tapi longsornya tuh nggak terlalu ngebelah jalan banget, masih setengah kan. Akhirnya berangkat, bisa, ayo bisa. Udah nyampe itu berangkat 8:30 itu, anak-anak nyampe jam 1 apa 1:30 pagi gitu kan. Nyampe di Teluk Ciletu itu nyampe tuh kan. Kok gelap banget. Pas udah nyampe jalurnya juga terjal bebatuan. Itu jalanan nggak ada lampu. Pasnya hampir nyampe udah ada bacaan Curug Sodong. Itu gue udah nyuil Abid. Soalnya gue kalau sama Abid itu kayak sering bercanda di tempat-tempat angker gitu kan. Bit kuburan, bit kuburan, ada daun-daun, ngapain tuh ada daun-daun gitu kan. Rok ngomongnya lu kayak gitu-gitu, kayak ngeledekin gitu kan. Akhirnya agak sekitar 20-30 menit lagi nyampe di penginapan itu. Nurunin barang anak-anak, registrasi buat bayar penginapannya. Akhirnya jalan tuh. Vilanya yang mana ini? Pada nanya, vilanya yang mana? Pas gue lihat, ini mah bukan villa. Tapi banyak bentuknya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tapi diisi penuh semua tuh kan. Ternyata pas nyampe situ udah diisi semua. Ada nih yang kosong katanya. Dianterin tuh sama ibu-ibu di situ kan, nurunin barang semua. Itu hujan deras banget itu. Beres-beres barang. Pas jalan itu sempat kepleset anak-anak, baik banget yang kepleset tuh. Soalnya jalan bener-bener kayak bukan buat di tempat tinggal sih itu. Kontrakan itu tuh. Udah nyiapin barang, diturunin semua barang-barang tuh. Dicek tuh sama AA-nya. Ini serius ini buat 20 orang ini cukup. Soalnya satu kamar itu isinya cuman kasur doang, Bang. Satu tempat tinggal itu, satu penginapan itu? Iya, kasur doang. Jadi langsung sama kamar mandi. Lah anak-anak tidur gimana? Terus ada tuh kayak ketua timnya namanya Bima tuh kan. Bima konsul sama Kuku, nih bisa dicari lagi nggak kasurnya buat nambahin anak-anak biar tidurnya pas. Akhirnya AA-nya minta tolong ngambilin kasur tuh, baik banget di sebelahnya ada kasur. Diambil, dibawa ya kan. Akhirnya ngeres tuh semua anak-anak tidur. Pagi itu ya? Pagi. Itu lo pertama kali ke situ semua apa ada yang udah pernah ke situ? Ada si Kukuh itu. Oh, dia udah pernah ke situ sebelumnya? Iya, pernah ke situ. Pas ke situ mungkin sama anak-anak dia nggak ada yang kejadian kayak gini. Udah anak-anak istirahat semuanya pada tidur. Bangun tuh sore. Jalan-jalan ke curug tuh di belakang ya kan. Gue penasaran kok curug butek banget airnya. Sepi juga, nggak ada yang pengunjungnya tuh nggak rame. Akhirnya jalan-jalan nyoba tuh nelusurin daerah situ. Ngeliat curug kok sepi banget ya. Berdua doang gue tuh sama si adenya si Abid itu tuh. Ayo Jar, balik lagi aja kagak danta curugnya. Akhirnya balik lagi, muter lagi nyari kayak ke atas gitu kan. Makin sepi ya, turun lagi akhirnya ke kontrakan, balik lagi. Anak-anak udah nyiapin makanan semua tuh, pada makan-makan, bikin susu. Udah mau maghrib tuh. Udah mau maghrib. 5:30 pada sholat, ngumpul lagi. Ayo dong, pada bakar-bakar ayam, nyiapin semua tuh anak-anak.
si Abid tuh bawa belati, selalu bawa belati di samping sini. Buat? Belati ya buat apa, kayak motong ikan. Soalnya si Kuku ini kan bawa bekal ikan banyak banget, ikan laut. Pas gue masuk dapur ini bang, ini tuh hawanya beda banget, bener-bener beda asli. Anak-anak pada kayak narokin apa namanya, panci, susu, bumbu-bumbunya itu tuh panasnya tuh ngelekep, padahal udaranya dingin. Tapi kalau misalnya keluar pintu dari dapurnya itu dingin, masuk ke sini ngap banget. Kata gue, wah nih kalau si Agis ngeliatnya udah, ini ada nih di sini baik banget. Si Agis itu ini temen gua, itu dia bisa ngeliat juga, kayak bisa nyembuhin juga lah, bisa netralisir lah. Orang yang bisa lah ya? Iya, tetangga gua ada itu, dia bisa. Ada yang namanya Eki. Eki tuh yang sering masak-masak di situ kan. Dia udah ngerasain tapi belum mau ceritain. Akhirnya masih selau. Bakar-bakar lah tuh malam tuh. Abis maghrib, anak-anak kelar sholat pada bakar-bakar ikan. Itu bener-bener gelap bang. Pas malam aja tuh masuk maghrib, yang depan gue itu berjurang ke bawah, itu tuh kayak ada curug kecil aliran kali gitu kan. Itu mungkin langsung ke pantai geopaknya kali. Kita kan namanya orang bakar-bakar camping gitu kan nggak ada talang ya buat kayak ikan, nggak mungkin kan ikan segede gini tuh dimasukin ke piring kan. Iya. Di bawah itu ada pohon pisang. Nah, si Bima, Agis pada nyuruh gua, Ro, ambil itu dong, daun pisang. Kagak berani gua, ngapain anjir. Ke bawah banget, soalnya bener-bener terjal ke bawah begitu. Gua skip, gua nggak mau, Bim. Akhirnya si Abid yang ngeberaniin, Abid sama Kuku ngambil ke bawah tuh. Nah, itu menuju Isya, ya kan, jeda dulu. Akhirnya abis ngambil kedebong pisang itu, ditaruh semua tuh buat apa, natakin ikan, sholat Isya anak-anak. Nah habis itu pada balik lagi kumpul, pada nyelesain ikannya tuh. Nah si Bima ini akhirnya moto cekrek gitu, weh foto dong, video. Gak lama si Bima nyolek ke anak-anak. Sebenarnya tuh anak-anaknya baik banget. Kalau gue sebutin baik banget sih bang. Iya, 20 orang. Iya, intinya yang itu yang paling sering tuh ya Abid, Bima, Agis, sama Eki. Si Bima tiba-tiba nyolek gue, Ro, sini dah, kenapa? Ini apaan ya? Anjing gue bilang. Di mana Bim? Itu depan lu BG. Itu pas gue lagi bakar ikan, di foto itu depan gue persis. Apaan? Gua nggak tahu, nanti lu lihat aja, mungkin gua kasih fotonya. Itu kayak bentuk pocong apa kuntilanak. Pocong seriusan. Itu pocong, bentuk pocong, tapi kalau kata si Agis tuh cewek, kuntilanak. Nah, gara-gara mungkin anak-anak tuh ngambil kedebong pisang itu kali tuh. Nggak izin ya kan. Soalnya pas buat kedebong pisangnya itu kuntilanaknya begini. Pas awal gue kira pocong bang, asli. Gue ngeliat anjing pocong depan gue. Udah tuh kan, berlalu kan masalah itu, di-keep sama anak-anak kan. Pada minta dikirimin fotonya. Iya pocong anjing. Tapi lu tetap bakar-bakar pada malam itu? Bakar-bakar, tetep fun. Tetep fun lah ya. Dan pada malam itu, sorry gue potong bentar. Pada malam itu kan penginapan ada 6 ya? Ada 6. Ada 6, 2 di lu. 4-nya itu ada yang isi berarti kan? Ada orang juga? 3 di atas diisi full, yang sebelah kiri gue itu kosong tuh, nggak tahu, nggak boleh ditempatin katanya. Gue nggak tahu itu. Kenapa ya? Ya tanda tanya, gue juga nggak tahu kenapa kosong. Padahal kalau misalnya bagusnya itu gue di sini, kenapa harus di sini, dekat dapur itu. Iya. Oke, lanjut. Setelah kejadian itu bakar-bakar lah, enjoy anak-anak ya kan. Di grup juga masih ngomongin pocong-pocong itu tuh. Gue nggak tahu itu pocong apa kuntilanak tuh, gue bingung tuh. Bakar-bakar. Berlalu, masuk tuh habis Isya sampai jam 9. Nah, jam 9 ini anak-anak masih pada ngumpul. Jam setengah 10 beres-beres, setengah 10 malam. 10 malam udah. Iya, buang-buang itu semua tuh, ikan-ikan tuh. Makanan-makanan, duri-durinya dibuang-buangin. Buangnya itu juga sembarangan. Oh ampun. Itu anak-anak gua, ya Allah, Abid, Bima. Tapi emang susah, kalau rame-rame tuh ngontrolnya susah. Iya.
Gua akuin itu susah. Sembarangan banget, buangnya tuh langsung kayak di depannya. Soalnya tuh bener kayak kotakan gini, ini kontrakannya, ini udah jurang gini bang, bener jurang ke bawah. Jadi lu buang di situ tuh, di jurang gitu? Gitu aja udah. Ngaco gue bilang, buang, istirahat tuh jam 9:30 udah ada yang tidur, ada yang bocah kecil juga soalnya dibawa. Merem tuh akhirnya tuh sampai jam 11:30. Setengah 12 malam gue udah mulai masuk mimpi. Si Abid tiba-tiba lari dari dapur. Brek, Roro, lu mau ngeliat setan gak? Loh gue kaget ya. Apaan sih setan kentut gue bilang. Serius. Rekam buruan. Itu Abid mukanya kayak panik gitu kan. Mana? Sini, mau lihat nggak? Akhirnya anak-anak pada kebangun, gue teriak gara-gara setan apaan sih? Itu selangnya goyang sendiri, kagak ada airnya padahal. Pas gue lihat, kan sebelahan doang nih kamar sama dapurnya. Set gue lewat, goyang sendiri. Dan itu lu ngeliat rame-rame ya? Iya rame. Akhirnya pada kebangun semua tuh, goyang sendiri. Set. Mana? Astagfirullahaladzim. Itu gerak-gerak kenapa itu? Benar, panas. Tapi tetap santai ya Ki. Ki. Kata gue kok nggak logis. Ini airnya mati apa enggak? Mati lu. Coba lu nyalain. Nah, nggak lama selangnya berhenti, coba gue nyalain. Nggak ada air ya bang. Nggak keluar. Nanti lu cek sendiri dah videonya, gue kirimin ada. Oh, videonya. Ada videonya lagi ya? Ada videonya itu. Udah, nggak lama, udah tidur lah, pada tidur. Gue ngantuk banget kan. Udah masuk mimpi dibangunin kayak gitu, tidur. Akhirnya nggak bisa tidur. Baru mables dikit tuh, kayak bahasa Jawa tuh kayak mables tuh, kayak langsung baru masuk mimpi lagi. Berisik lagi nih anak-anak di dapur. Kenapa lagi sih? Ya Allah, anduk gua buat nangkep toke. Anduk? Iya, pas gua keluar berisik kenapa? Ya ampun, anduk gua lagi. Itu ada toke gede, segede gini bang, toke ditangkep tuh sama Agis. Toke ditangkep, dapat satu disimpan di kayak di botol gitu kan, disimpan. Tadi pada pengen dipelihara. Wah, kaya nih kita nih, kayak ini 1 miliar nih. Mitos-mitos ya. Iya, pada mau ke Bali langsung lah. Ngaco. Udah, akhirnya gue mau tidur lagi, ke kamar lagi, nggak bisa tidur gue akhirnya. Ya udahlah, gue ngopi aja lah, capek. Gue bilang anjir, malah kagak merem-merem. Balik lagi, di situ isinya Agis, Abid, Firki, Bima tidur. Gue bertigaan di situ, berempat lah termasuk gue. Nah si Agis ini emang bisa ngeliat gitu kan. Itu udah sekitar jam 1 malam tuh. Jam 1 malam itu Agis bilang, nggak lama nanti lu lihat tuh di depan situ tuh. Dia bilang gitu si Agis. Tuh lu lihat depan situ tuh. Jadi yang gue bilang tadi jurang itu kan diapit sama bukit tinggi tuh. Iya. Lihat bener anjir. Kayak ini teluh tapi beradu. Bola api gitu. Bola api, bener bola api bang, kayak kembang api. Dus. Ntar hilang. Gak lama kejadian itu pada cuek kan. Kalau si Agis mah udah biasa, kalau gue kan kaget ya ngeliat kayak gituan, gue nggak ngerti juga. Ini di belakang gue tiba-tiba merinding lagi nih gue. Ngek. Pas lihat lagi, anjing selangnya goyang lagi bang. Yang tadi? Iya, goyang lagi. Kata Agis, udah jangan berisik, udah biarin. Si Eki yang tadinya Eki lagi bikin air panas tuh buat anak-anak ngopi kan. Ngopinya habis, bikinin lagi. Selangnya tuh goyang lagi tuh untuk kedua kalinya tuh. Udah jangan berisik, udah biarin. Sama Agis woi diem dong, digituin, jangan gangguin. Udah, diem, berhenti nih selang, berhenti. Ngeliatin lagi. Nah pas kejadian itu si Agis ngomong. Kan gue ngobrol ya, Agis tuh bengong kayak ngeliatin jurang itu tuh, bukitnya itu, ngeliatin dia. Tuh lihat. Itu kata Agis, apaan? Gue langsung bangun begini kan. Itu lu lihat, tadi lihat nggak? Jadi kayak ada sosok hitam, gedenya selalu lah kata si Agis. Kayak gendruwo, gue nggak tahu itu gendruwo kata Agis. Itu lu lihat tadi nggak? Jadi
dari ujung itu kan kayak ada paling atas itu bukit kayak dibikin balai kan kalau orang desa. Mungkin kayak ada penginapan di atas lagi mungkin buat penjaga satpamnya. Itu tuh dari yang pas balai itu dia lari cepet banget bang, kayak kilat. Cut gitu, serius. Gila. Nah habis itu hujan tuh deras lagi, bunyi tokek lagi. Ini kan tokek satu udah ditangkap nih, Iya. dapet. Kok bunyi tokek lagi? Pas banget di atasnya itu kepala tokek nongol lagi. Oh, ada dua. Ada dua berarti. tokek, ditangkap lagi sama Agis, brak, dapet. Itu lebih gede bang. Ntar fotonya juga ada. Ditangkap, dimasukin lagi, dijadiin dua, disatuin. Itu awal dari tokek itu tuh. Itu gue begadang dari jam 1 sampai jam 3 malam. Kejadiannya itu. Nah, abis itu si Agis mulai pada kayak anak-anak tuh pada anak kecil pada bangun kan. Mungkin gara-gara keberisikan itu bangun ngajakin ke curug. Nah, Agisnya juga, ayo Del bangun yuk. Explore ke ini yuk, explore ke kolam berenangnya. Explore tuh naik ke atas rame-rame gua, Firky, Bima, Abid, adenya Abid si Ajar. Explore pada bawa senter handphone ke kolam berenang itu. Itu pas nyampe atas kayak nyenterin iseng gitu kan. Itu kayak ada, lu tau air nggak sih di kolam berenang? Airnya kan biasanya kalau misalnya nggak ada kayak pemancuran gitu kan mati kan airnya. Iya. Nggak kayak ada gelembung-gelembung gitu. Itu pas gua ngeliat ada kayak pusaran gitu. Set. Itu apaan tuh, lihat dah. Tapi itu gua ngobrol sama adeknya si Abid ini aja. Jar, lihat Jar, itu apaan Jar? Udah gua bilang, gua merinding Jar, ayo dah. Ayo ngikut anak-anak. Anak-anak akhirnya ke pojok situ yang tadi gua awal bilang cerita ada kotakan itu. Kotakan toilet. Kotakan toilet. Iya, kotakan toilet sama Agis di foto-foto. Cet. Cuman bentuknya ada ops gitu. Apa sih namanya? Ops ya. Ops gitu doang. Gak ada apa-apa lagi sini mah. Tapi ada nih di sini. Dia ngomongnya kayak dia tuh kayak ngeliat setan tapi ini ada nih di sini gitu-gitu doang. Gak mau nyebutin bentuknya apa. Udah akhirnya balik. Akhirnya anak-anak itu udah pada clear semua. Balik lagi ke dapur, nongkrong lagi di dapur ini, di pintu dapur ini. Di pintu dapur ngumpul sisa gua, Agis, Abid, Firky, Eki masak lagi bang, lapar. Masak chicken nugget. Masak chicken nugget, gue balik ke kamar, ngambil casan sama headset. Nah si Eki nih sendiri nih di dapur nih. Dia tiba-tiba lari bang, nyamperin gua. Ro. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Dia jadi pas lagi masak, orang kalau ngelihat setan tuh di sebelah kiri kanan mata tuh kayak Dekor mata. kayak itu gitu. Itu dia ngelihat pocong di pintu yang dapur yang anak-anak pada duduk itu. Si Eki bilang kayak gitu, gue ngeliat pocong anjir. Serius demi Allah, dia sampai demi Allah. Di mana Ki? Di pintu. Dia kayak kuncupnya itu cuman begini doang, ngirik gini. Tapi si Ekinya diem takut. Gimana Ki? Di sini tadi sumpah pocongnya tuh ngintip gini. Si Eki cerita gitu, gue bilang udahlah capek lu istirahat sono, udah gantian anak-anak aja yang masak. Dia balik ke kamar, tidur akhirnya. Itu anak-anak yang pada dari kolam berenang akhirnya balik lagi, ngopi-ngopi akhirnya biasa-biasa santai, udah nggak ada kejadian di situ. Tidur, gue balik ke kamar gue tidur. Akhirnya dia juga pada nyusul tidur, paginya bangun anak-anak. Nih ngumpul semua tuh anak-anak dikumpulin sama Bima, Magis. Nih kita destinasi mau kemana nih? Tiba-tiba ada AAA nih, AAA nggak jelas nih. AAA kagak danta, tiba-tiba nyeletuk masuk kontrakan, ngetok-ngetok pintu. Kapal udah ready lah. Kapal udah ready lah. Siapa yang pesen kapal? Gue bilang. Itu harganya mahal banget lagi, berapa ya? 600 kali ya. Satu orang dipintain gocap waktu itu kalau nggak salah. Ready apaan? Lu siapa yang pesen kapal? Gue bilang. Kagak danta lu, gue bilang gitu kan. Akhirnya si Kuku bilang, ready di mana, Itu ada destinasi lagi. Ternyata si teteh-teteh ini yang ngubungin si AA ini tuh ada apa? Tamu baru tuh, coba ditawarin destinasinya gitu. Gimana? Semuanya pada gimana? Udah gas ayo, kita ke pulau. Terus gue nanya dong, gue nyeletuk ke AA-nya, gue asal nyomplas banget ya. Pulaunya pulau apaan, Pulau Kunti katanya. Serem amat gue bilang. Iya Pulau Kunti sama Gua Kunti juga namanya. Set serem banget gue bilang.
Akhirnya ngumpul, prepare anak-anak. Akhirnya gue iring-iringan, abangnya di depan, gue ngikutin tuh. Akhirnya dia ngasih jalan buat ke pantai. Sampai tuh gue ngeliat, wih Geopark Ciletuh tuh bagus banget, gue bilang pantainya. Akhirnya nyampe nih kapal. Anak-anak pada dikasih pelampung. Pelampungnya kurang lagi bang. Kalau tenggelam gimana? Berenang. Udah ngumpul semua, naik tuh perahunya tuh kan. Naik. Ini AA-nya emang nyebelin ini. Gua kepo, abisnya kok emang namanya Pulau Kunti. Ada kuntilanaknya, gue asal nyeplos gitu juga. Abid juga nyeplos baik. Itu nyebrang dari Geopark Ciletuh ke Pulau Kunti itu sekitar 30 menit lah kalau nggak salah. Akhirnya nyampe tuh, wih Pulau Kunti, gue bagus banget ini. Pas dari Geopark Ciletuh itu udah kelihatan tuh Goa Kunti itu gede banget. Gua gede banget tuh, liat Bit. Pas nyampe, lewatin dulu nih kayak jalan kayak ada batu gede. Pas belok kanan tuh pas gue lihat, wih anjing, Goa Kunti gue bilang. Jadi pas di pojokannya itu kayak ada bentuk-bentuk sesajen gitu, sesajen orang-orang situ lah, gue nggak tahu tuh. Oh ada sajen-sajen juga ya? Ada sesajen-sesajen gitu, kayak stiker lah, bekas stiker gitu. Tuh anak-anak nungguin di situ. Ro, lihat Ro, apaan? Oh iya bekas sajen gue bilang. Akhirnya berangkat lagi sih A-nya. Nih coba A, jalan itu sekitar 15 menit ke foto-foto yang di batuan gede itu kan. Foto-foto bagus view-nya, si A-nya nungguin. A-nya ternyata gabut juga, bingung. Gak ada yang ngajak ngobrol. Soalnya A nih kagak danta nih A nih. Udah kelar foto-foto semuanya. Terus kan pengen berenang ya. A-nya ngomong lagi. Ah, di sono aja, sepi, bagus. Itu pulau sepi banget, Bang. Kagak ada orang. Katanya bagus, gue berenang sama bambu. Bambu gede, berenang. Orang lagi berenang kayak tiba-tiba si Firky meluk bambu, ada bambu, berenang sama bambu-bambu. Nah di situ mulai datang tuh wisatawan bule 2 tuh, gua nggak tahu siapa itu. Nah udah pada berenang kan capek ya. Itu si Kuku tuh ngambil tongkat, gua nggak tahu tuh tongkat apaan. Ngambil tongkat dari yang kata Pulau Kunti itu yang gua berenang. Ada yang dapat asbak kok, bentukan asbak kerang gitu di bawah akhirnya. Itu kan gue dari pagi ya, pulang-pulang tuh jam 12:30. Nah mungkin jam 12-nya itu udah clear tuh. Udah nungguin, udah mulai bete tuh. Balik. Nah di sini nih si Abid tiba-tiba udah nyeltuk. Itu kan ada banana boat. Ya kan ditarik-tarik kan, muter-muter. Ada ikan paus juga tuh di ujung tuh, pada ngeliatin ikan paus. No ada paus no. Si Abid tiba-tiba nyeltuk ke gua. Ro, itu kapal kita kalau misalnya dibikin banana boat enak kali ya. Buset, gue bilang. Langsung gue giniin, goblok banget lu anjing. Matilah kita goblok. Nih orang udah ngaco mulu ngomongnya. Anak-anak pada ketawa sih. Bima juga gak jelas ini. Gobit kata Bima gitu kan. Tuh cluenya tuh ya, yang kata banana boat. Kapal pengen ditebalik-tebalikin ya kan. Kira balik, kapalnya udah nyampe, nyebrang lagi ke pulau. Di situ sampai sore, pada gitar-gitaran dulu kan biasa, pada main, pada berenang. Anak-anak nggak ada yang mau balik, pada mau ngopi-ngopi dulu ngeliat terjun parasut, ngumpul-ngumpul sampai malam ternyata. Mau pada balik ke mobil ya kan, udah malam nih, ayolah. Jam berapa waktu itu kira-kira? 6:30 maghrib. Balik di mobil, pada makan bakso lagi, masih pada pengen foto-foto kan. Udah balik ke kontrakan lagi. Nyampe, udah semuanya pada clear semua. Ini pada mau balik langsung apa mau nginep lagi? Anak-anak udahlah pada balik aja, udah pada capek ya kan. Udah ini kontrakan, gue bilang ini juga kontrakan kagak danta kata gue. Mau balik tuh semuanya tuh, itu jam 10 apa ya? Jam 10 malam pokoknya itu mau balik akhirnya. Mau balik, udah kan semua kunci penginapan dititipin, sama Kuku dikasih tip ibu-ibu itu. Di situ Abid mulai kayak aneh, udah aneh banget tuh Abid. Bawa mobil kan, karena gue satu mobil tuh sama dia tuh kan. Semua barang dimasukin, dibukain, tok semuanya. Yang R3 juga udah aman, dicek semua aman. Ini si Abid tatapannya kayak kosong gitu pas dari awal mau berangkat balik, udah
Akhirnya pamit kan sama ibu-ibu itu, balik tuh. Nah di pas setelah kontrakan itu tuh ada tanjakan gini. Pas ada tanjakan, nah di sini mulai kejadian aneh nih. Loh, nggak bisa digas. Yang ininya. Mobil, iya padahal mobil baru, kayak mundur gitu. Bit bisa nggak? Iya kenapa ya, aneh ya? Bisa nih, bisa. Akhirnya jalan lagi pelan. Terus setelah tanjakan itu tuh ada kuburan itu tuh. Yang kuburan tadi awal gue ceritain itu, yang Agis ngeliatin mulu. Aman tuh akhirnya ngeluarin keluar dari hutan itu kan, masuk bukit itu kan ada hutan banget lebat. Lewatin kuburan. Itu jam berapa gue ya? 9:30 kalau nggak salah. 9:30 malam tuh. Pokoknya keluar hutan itu, anak-anak pada berhenti lagi tuh buat beli apa namanya? Bekal kayak air yang kurang-kurang gitu. Iya, bekal buat jalan pulang lah ya. Iya. Udah mulai masuk hutan lagi bang, udah mau keluar Sukabumi itu, jalurnya itu kalau misalnya yang pada ke Geopark Ciletuh pasti pada tahu deh. Itu jalurnya ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, gini-gini. Udah mulai asik tuh, kirain fun-fun aja kan pulang, seneng kan, abis pada liburan. Mulai aneh nih, si Abid nih. Udah nemu tanjakannya begini. Itu bentukannya bener-bener kayak gini bang. Kira-kira berapa derajat tuh ya? Gua agak tahu. Pokoknya curam lah ya begini Curam, bawahnya juga jurang. Nah yang di belakang ini yang nyupir si Pirki R3. Berhenti dulu. Nah si Abid nyoba nanjak. Itu padahal kan manual ya, mobil baru lagi bang, baru sebulan beli. Set. Digas nggak mau naik. Gigi 1 padahal. Harusnya mah naik ya? Iya, di situ bang udah mulai pada panik. Berhenti, digas, sampai ngepot gitu kan. Itu udah mundur, udah mau ke jurang itu. Itu anak-anak udah pada panik. Astagfirullah, Bit, gimana, Bit? Ini udah gua gas anjing, kata dia. Kagak bisa. Gua panik kan, gua duduk di pintu sebelah kiri. Akhirnya gua turun aja, banting pintu. Gua agak mau mati gua di sini anjing, gua bilang. Gua turun nyari batu, gua teriak-teriak yang bawah. Woi, bantuin ini. Mobilnya mau turun. Kagak bisa digas. Itu cari batu. Anak-anak pada nyari batu. Diganjel batu tetap mundur lagi. Mundur asli, mundur lagi tuh bang, bener. Akhirnya didorong, anak-anak semua dorong, ada tuh 12 orang tuh pada ngedorong. Set. Bismillah, dorong buat. Aku langsung gitu, Mbak. Liter es soalnya. Naik langsung liter es gitu. Pada turun semuanya, pada nge-briefingin lagi. Kok bisa sih? Si Bima tiba-tiba nyeletuk, tuh lu tadi lu ngomong apaan lu di sono? Di gua Kunti ngomong banana boat kapal kita ditebalikin gitu asik ya. Lu mau ditebalikin tadi mobil lu. Kata si Bima gitu. Nah si Agis ngeliat itu katanya di atas kap mobilnya itu ada setan. Gua nggak tahu bentuknya, dia nggak mau nyebutin. Dia di mobil itu begini mulu. Oh, jadi dia kayak nebengin gitu ya? Kata si Agis itu. Pada bengong, si Abid mukanya pucet banget itu bang, parah. Tapi gue sempet ketawa. Lu bikin gue mau mati lu ya, kece banget gue gituin. Kira udah, si Pirki bilang, Bit udah gantian aja Bit. Lu udah aneh nih dari awal tadi tuh, awal mau keluar penginapan aja lu udah mundur-mundur mulu nih mobil. Udah ada something. Diajak tukeran nggak mau, akhirnya nggak mau sama sekali. Tatapannya tuh udah kosong bang, udah aman, nyetir lah tuh. Bismillah, pada baca Bismillah. Udah jalan santai. Di atas ada liter es lagi ternyata. Liter es jalanan ya? Ada jalanan lagi. Pertama mah santai aja bang, udah ngobrol, tapi masih ngobrolin anjing tadi kita udah pada mau mati tuh ya, gila. Nih si Abid bengong tiba-tiba bang. Si Abid bengong lagi. Pas jalan pelan itu, tiba-tiba tuh di tengah itu ada anjing. Anjingnya gue masih inget banget, anjing warna hitam. Gue masih ngeliat itu, masih inget. Soalnya gue duduk di tengah begini. Sininya Kuku, sini Abid. Gue duduk di tengah begini. Astagfirullahaladzim, Bit. Lu ngeliat, Ro? Ngeliat. Jadi pas anjing lagi melet, anjing ngeliat gitu. Itu liter es begini nih. Bukan liter es sih, C, kayak bentuk C gini. Nah anjingnya tuh di sini. Di tengah-tengah ya? Di tengah-tengah gitu. Jadi kayak ngehadang. Astagfirullahaladzim. Lu ngeliat, Ro? Ngeliat gue, Bit, sumpah. Hitam kan orangnya, iya. Nah tiba-tiba pas lagi ngobrol kayak gitu kan Abid ngelirik gini ya.
Astagfirullahaladzim, itu pas bentuk gini, Abid kaget, ternyata depan udah jurang, udah pembatas. Jadi kayak dihipnotis gitu sama anjing ini. Astagfirullahaladzim, langsung dibelokin gini, set. Itu kalau misal Abid nggak refleks gitu, itu gue terjun ke jurang itu bang. Itu depan udah jurang, udah paling tinggi, soalnya kan dari yang kata gue naik ke atas itu, soalnya kan ke bukitnya ke atas gitu. Setelah itu baru turunan ya? Iya. Astagfirullahaladzim. Buat langsung gitu kan ngebanting dia. Astagfirullahaladzim. Wah, ini ada apa? Anak-anak pada bingung tuh di mobil gua. Wah, bingung nih anak-anak nih. Tuh Bit, kata si Bima, lu si Bit, lu asal nyetak-nyetuk baik lu, jalan-jalan. Dia bengong aja, astagfirullahaladzim, istighfar, dia istighfar. Akhirnya nggak lama setelah kejadian itu kan Abid bengong tuh, kayak tatapannya udah mulai kosong nih, udah beda nih. Jalan pelan lagi, anak-anak pada pengen beli rokok. Nggak lama dari situ ada warung. Karena naik liter C kesono ada warung di atas. Kalau gue kan masih kayak gitu masih fun aja ya. Namanya jalan-jalan mah ya nggak terlalu dipikirin. Udah si Abid akhirnya pengen rokok, rokoknya dia habis ternyata. Beli rokok, si Bima, Agis, Firky semua pada ngumpul. Akhirnya pengecekan lagi, soalnya sering banget ngecek gitu, ada yang ketinggalan nggak, ada yang ini nggak, dicek, udah aman, semuanya aman kok. Berangkat tuh akhirnya, udah nggak ada kendala tuh, itu jauh banget bang, udah sekitar sejaman lebih kali itu. Dari situ ya, dari Teluk? Dari warung itu. Dari warung? Dari warung itu, udah sejaman, itu udah mau keluar Sukabumi yang bukitnya itu, tiba-tiba yang mobil belakang nelpon. Gue udah di depan, yang di belakang tuh masih ketinggalan jauh banget. Masih jauh banget. Nelpon. Weh tolongin. Kenapa? Lu udah jalan ngebut. Begal. Kata gue ini ada, ya masalah apa lagi sih anjing, gue bilang. Kenapa sih? Kayaknya mau pulang aja kayak ada kendala mulu. Udah gitu akhirnya si R3 ini agak ngebut kan. Gue bilang, Bit, pelan-pelan aja, Bit, coba Bit, ini bocah kenapa ini? Itu gue ngeliat bang, pas di belakang, itu motor kayak lu, ninja gede kan, itu udah malang mobil R3, set, begini, berhenti, salahnya mungkin AA-nya teriak-teriak gitu kali ya, berhenti, berhenti gitu kan, sama si Firky yang nyetir R3, di kayak sweat digituin. Ngerinya kalau kata anak-anak dilempar telur. Soalnya pas dari awal itu udah pada bilang mau berangkat, ngerinya baik begal. Kalau misalnya dilempar telur bablas aja. Kacanya dilempar telur kan kalau di TikTok jadi keret gitu kan. Ya. Ada tuh pernah denger gue. Iya, ngerinya dilempar telur. Akhirnya nelpon, sambil teleponan tuh gua sama si siapa ya? Sama Topik gua nelponan. Di chat di grup juga. Yaudah gas. Wah, begal ada apa lagi nih? Akhirnya gue nyari belati itu tuh si Abid. Ro, cari belatinya, Ro. Wah, belatinya kagak ada, Bit. Ya Allah, masa hilang sih? Gue nggak tahu nih belatinya sih. Abid sempet cerita ini belatinya tuh pasangan. Bawaan dari kampungnya itu. Emang ada isinya mungkin, gue nggak tahu. Gue cari nggak ada belatinya. Bit, nggak ada Bit belatinya. Itu di belakang bener-bener kayak Fast-Furious, Bang. Itu jalanan masih kayak begini-gini. Itu AA-nya udah ngebut tapi dia masih mepet gini. Berhenti begitu-gitu. Wah, kata gua, Bit udah Bit ngebut ini begal Bit fix, gua bilang begal nih kagak danta nih anjing, gua bilang. Si Firky makin ngebut nyelip mobil si Abid ini yang bawa rombongan gua, nyelip udah paling ujung. Si Abid akhirnya, Bit coba dah berhenti dulu dah, ini kayak mau nyampein pesan, gua bilang. Ngerinya ada kenapa-napa BG. Akhirnya gua jambak rambut Abid, udah berhenti. Minggir kan. Ya, pas minggir itu di jalanan kayak begini lagi. Turunan lagi. Berhenti, AA-nya tiba-tiba market langsung drop. Saya ngejar jauh-jauh atuh dari warung tadi. Ini dompet AA nih, ketinggalan. Astaga. Anjing, gua di situ Bang. Pas Abid berhentiin motor, pas berhentiin mobil, gue yang disuruh turun. Anak-anak gak ada yang berani turun. Tapi anak-anak udah kayak ada yang megang kunci di belakang, mungkin dapat kunci ya. Kata Abid, Ro turun, udah turun lo yang berani, turun. Tai, gue bilang anjir, gue lagi terus. Tadi udah mau mati kita, gue bilang. Gue turun Bang, beraniin gue, bismillah lah, gue tutup pintu. Itu yang gue bilang, AA-nya ngomong gitu. Ini dompet ketinggalan. Itu di R3 di pojok sono, pada nelponin.
Weh, lu dibegal apanya? Dibegal apa? Begal tai, gue bilang, gue gituin. Begal apaan? Ini dompetnya Abid nih, ketinggalan nih. Astagfirullahaladzim, pada nyebut lagi kan. Kenapa kendalanya selalu di Abid ini? Abid mulu yang diteror. Udah dibalikin, bengong lagi dia. Astagfirullahaladzim, dia begini. Ngecek dompet. Saya tuh udah ngejar jauh-jauh, aturan mah berhenti. Saya bukan begal, udah teriak-teriak bukan begal. Ya mau gimana, orang AA-nya ngebut-ngebut gue gituin ya. Ngebutnya juga malangnya kayak begitu. Ya kaget lah, coba ya saya gituin. Lagian yang aneh, begal naik ninja. Ninja kayak lu persis, tapi itu yang warna biru. Iya. Anjing keren banget motornya nih. Tapi ya ada juga mungkin ya, cuman kan aneh juga. Iya. Itu jauh banget, Bang. Nggak, udah gitu kan dia berdua gitu kan, lu rame-rame, tapi emang udah kayak kebawa panik aja ya. Iya, kebawa panik lah namanya. Di hutan kan nggak tahu. Dan ternyata dia berniat baik untuk mengembalikan dompet temen lu yang ketinggalan. Iya. Awalnya mah udah dicek, Bang. Asli awalnya udah dicek itu semuanya komplit. Abid juga udah naruh dompet di tas. Abid bilangnya emang udah naruh dompetnya, tadi gua taruh tas, Dit. Sampai demi Allah. Dompetnya udah gua taruh tas. Tapi kenapa bisa ketinggalan tuh? Tuh di situ juga kejadian udah aneh tuh. Udah akhirnya tiba-tiba AA-nya nyeletuk. Maaf ada uang bensin tuh katanya. Saya jauh banget. Gua keplak lagi Abid. Itu kasih goblok, udah jauh-jauh tuh. Emang jauh banget sih. Udah 1 jaman lebih tuh. Udah masuk turunan kota. Udah mau masuk turunan kota. Dikasih gocap. Pas dikasih gocap, set, itu gue udah di dalam mobil. Ya kan? Udah dikunci juga mobilnya. Mundur lagi. Nget. Enggak sama dia tuh bengong mulu, enggak tahu kenapa bengong mulu dari pas awal keluar dari penginapan tuh yang turunan pertama, di situ nurun lagi mobilnya. Nggak direm tangan. Nggak direm tangan. Bit, rem tangan, Bit. Astagfirullahaladzim. Dia udah kayak mau nangis gitu kan. Ada apaan sih nih? Akhirnya tuker posisi, yang R3 Firky bawa di belakang. Ini posisi udah jam berapa waktu itu? Sekitar jam berapa? 3:30 apa ya, jam 3 subuh ya? 3:30 subuh gue inget. Oh iya, sepi ya. Sepi banget, Bang. Akhirnya Firky tukeran ya kan. Agis udah, astagfirullahaladzim. Agis belum berani ngomong nih. Akhirnya Abid pindahin di mobil R3. Pindahin, Firky pindah. Aman, Ro, semuanya, Ro. Aman, anjir, gak jelas, anjir, jalan-jalan sama anak-anak ini kagak danta. Gue bilang enggak lagi, gue bilang takut gue malah kan malah jadi kejadian aneh kayak gini. Yang toke lah pada bilang. Iya, yang toke. Jadi tokenya lah. akhirnya dibawa ya? Dibawa tokenya. Oh. Tuh salah tuh juga tuh. Oke. Nggak ada izin, toke tiba-tiba dibawa, dimasukin kayak tas keril gitu kan, ditaruh di belakang. Akhirnya tokenya juga dibawa di mobil gua tokenya. Di situ udah mulai tuh kejadian lagi tuh si Abid tiba-tiba kayak bengong mulu di mobil katanya. Bengong, muntah-muntah. Akhirnya konsultasi di grup lagi. Ayo berhenti dong cari, ini kan udah keluar dari pegunungan kan. Nyari di nasi goreng. Di nasi goreng, berhenti mobil akhirnya. Ayo deh rest dulu. Kira rest dulu. Si Abid katanya gini sendiri. Akhirnya gue turun dari mobil. Kenapa, Gis? Udah nggak apa-apa. Anak-anak udah pada takut itu, tinggal Abid sendiri katanya. Pas gue ngeliat, iya emang sendiri sih, tapi lagi begini. Sama Agis lagi dikeluarin, ngikut. Oh. Ngikut. Nah si Agis baru berani ngomong pas keluar pegunungan itu. Dikumpulin semuanya. Tadi siapa yang bawa tongkat? Kata Agis gitu. Gue mikir, wah kukuh nih. Yang gue bilang tadi, si kukuh bawa tongkat. Ada yang bawa kerang. Kayak asbak itu yang di Pulau Kunti. Itu dibawa-bawain. Tongkatnya ternyata dibuang di pas penyeberangan, nggak dibalikin ke situ lagi. Oh. Nah Agis itu cerita dari pas di Pulau Kunti itu udah pada nggak senang sama anak-anak gua, penunggu situ. Agisnya nggak berani ngomong. Yang pertama di penginapan yang tokenya diambil tanpa seizin di situ kata Agis. Nah akhirnya ternyata belatinya yang tadi pas kejadian begal itu belatinya ketinggalan di sono. Jadi kayak ibaratkan ditukar, lu ngambil toke, lu ya udah belatinya gua ambil. Oh. Itu. Kata gua, kok bisa gitu sih, Gis? Ya kita emang dari awal jalan-jalan tuh udah nggak bener. Udah yang lu inget gak
si Abid nyeletuk apa ke lu yang pas kita pengen nyebrang? Iya yang banana boot ya, yang mau ditebalik-tebalikin ya. Nah itu kita tadinya pengen ditebalikin tuh di jurang itu, yang mobil kita turun. Wah di situ langsung pada bengong. Anjing. Gak jelas nih anak-anak, gue bilang. Anak-anak tapi ada yang ketawa, tapi ketawa itu kayak biar ngademin suasana. Soalnya ada anak yang pendiam itu pada takut, ngerinya ntar next time nggak ada yang mau ikut jalan-jalan lagi. Udah. Nah si Agis ini gue nanya, gue kepo dong. Ada apaan sih Gis di dalam? Itu masih ada nenek-nenek itu katanya Dit. Kata si Agis, itu masih ada nenek-nenek. Nenek-neneknya di mobil begini. Di mobil lu itu? Di mobil R3. Oh yang di R3? Si Abid tuh dipindahin di R3. Oh iya. Ada nenek-nenek begini katanya. Udah, masih ada Gis? Masih, kata dia. Abid udah muntah-muntah. Itu udah lagi dikeluarin tuh sama Agis. Oh bisa ngeluarin sih Gis, gue bilang. Enggak, kata dia. Nggak mau sombong dia orangnya. Akhirnya muntah tuh Abid, dibeli nasi goreng juga masih muntah. Nenek-neneknya soalnya masih di R3 itu, masih ngikut. Gue nggak tahu nih nenek dari mana nih. Akhirnya balik aman, semua clear kan, Abid udah dinetralisir. Si Agis juga bilang, baca doa yuk, berdoa bareng-bareng yuk, semoga sampai Bekasi udah nggak ada kendala kan. Ya berdoa bareng-bareng akhirnya. Doa, akhirnya semuanya kumpul masuk di mobil. Abid suruh tidur aja. Yaudah Abid akhirnya tidur di R3. Firky nyetir di mobilnya si Abid itu yang di rombongan gua. Nyampe itu kan jam subuh lah ya, subuh. Sampai Bekasi itu si Agis ini masih ada yang ngeganjel nih. Anak-anak tuh pada kayak ngeliat Agis tuh masih ada yang ngeganjel. Gue juga ngeliat Agis tuh udah beda. Ternyata dia nelpon guru spiritualnya. Dia nelpon. Ini ada kendala apa sih anak-anak kok sampai kayak begini banget? Emang bawa pulang apa? Itu pas nyampe rumah Agis ya. Yang ngambil tongkat siapa? Digituin. Guru spiritualnya udah tahu bakal ada kejadian aneh-aneh banyak kayak gini, yang ditampakin pocong, yang fotonya itu ada, yang selang goyang lah agak danta itu. Ditelepon. Agis nggak mau. Iya ada yang ngambil. Terus itu bawa oleh-oleh apa? Tokeknya dibawa. Ternyata nih tokek, gue nggak tahu. Agis nggak mau cerita nih tokek emang ada penunggunya ini di dapur itu. Di situ udah clear semua. Si Abid masih kayak pas nyampe Bekasi masih pucet mukanya. Evaluasi lah semuanya. Sun perjalanan jangan ada yang asal jeplak ya, kata Bima, kata Firky. Oh no goblok no si Abid no. Padahal sebenarnya kalau misalnya kayak nongkrong biasa, gue yang sering asal jeplak. Nah ini kenapa tumben-tumbenan si Abid tuh kayak aneh tingkah lakunya. Dan yang kena pun ya dia kan. Yang kena pun jadinya dia kan. Itu yang bikin gak gue lupa itu yang pengen dimasukin jurang itu bang. Itu sebelah kanan udah jurang bener, mobil tuh nget. Tinggal dikit lagi ya, mati tuh anak-anak. Ya padahal manual ya mobilnya. Itu dia tuh gigi satu. Dan lagi mobil baru. Mobil baru asli Rus lagi. Toyota Rush baru. Ya harusnya tuh nanjak sih. Iya. Yakin gua. Nggak mungkin nggak nanjak kalau gigi satu mah, pasti nanjak. Iya, logikanya gimana? Ya mungkin kalau emang licin bannya muter ya bisa. Tapi itu kagak licin bang, hujan enggak. Dan yang R3 pun lancar-lancar aja kan. Nah itu R3 lancar, nggak ada kendala. Yang dianuin tuh mobil gua, kenapa mobil gua mulu? Iya, dan emang ya kata sesuai keterangan temen lu si Agis itu bisa ngeliat katanya ditemplokin mobilnya. Tuh. Mobil Toyota Rush ini. Dari atas. Udah. Akhirnya evaluasi kan, balik lagi kan, evaluasi dia nelpon guru spiritualnya. Akhirnya anak-anak pada istirahat di rumah Agis. Udah capek juga kan si Agis besokannya di grup ngechat. Coba anak-anak semuanya pada ngumpul ya ke rumah gua, ada yang mau gua sampein. Coba dong anak-anak pada ngumpul sini ngopi-ngopi, bilang ngopi-ngopi doang biar pada datang semua. Iya. Pada ngopi-ngopi. Ngopi-ngopi yuk. Ya udah yuk pada ngopi-ngopi dah, semuanya pada ngumpul dah. Kira ngumpul beberapa orang yang ikut, yang anak-anak pendiamnya tuh nggak ikut. Di situ ternyata Agis udah sebelumnya tuh teleponan sama gurunya itu. Si Agis ngomong, "Bro, ini toke minta dibalikin nih, Sukabumi." Iya. Gue malamnya diimpiin. Anak-anak pada bingung, diimpiin apaan? Jadi pas ngumpul itu di ruang tamunya Agis, itu kan rumahnya emang gede banget rumahnya. Gede banget.
nih tadi dia di sini nih malam ada kuntilanak, sumpah ini kuntilanaknya nyamperin nih ke sini nih, gede banget pokoknya, setinggi pohon. Ini kuntilanak kan nyamperin ke sini, minta dibalikin nih tokeknya, terus gimana mau dibalikin apa enggak? Akhirnya coba dong konsultasi, anak-anak bilang konsultasi sama guru lu, coba ditelepon tuh si guru spiritualnya, nanya nih tokeknya mau dibalikin apa gimana. Nah, abis kejadian itu anak-anak bilang, yaudah balikin aja yuk. Malah gue bilang kalau mau balikin mau ngapain anjing, ke Sukabumi jauh banget, gue bilang. Udah, kata guru spiritualnya, ya udah coba aja taruh di atas plafon. Nggak lama, pas abis itu si Agis disuruh naruh toke itu di atas plafon. Abis itu dia nggak mau ngasih tahu tuh besokannya tokeknya itu ditaruh di mana hilangnya. Hah? Hilangnya? Jadi tokeknya ditaruh, itu udah hilang langsung. Oh. Agis nggak mau cerita, pokoknya udah nggak ada ya tokeknya. Itu tuh ditaruh sama dia tuh, jadi rumahnya dak-dakan tinggi, atasnya tuh emang angker banget dia. Tokeknya tuh kalau nggak salah ditaruh di situ, 2, hilang katanya udah. Nah habis dari kejadian itu, semuanya anak-anak udah clear, si Abid masih dinetralisir kan sama Agis. Oh itu berhari-hari itu ya? Berhari-hari masih nempel. Ini kuntilanaknya gede banget kata dia. Agis tuh dimimpiin sampai kuntilanak tuh katanya begini-gini bang. Itu gede banget, tinggi banget kuntilanaknya. Gak berani masuk kuntilanak tapi cuma mau minta kayak itu doang anjir. Aduh, dada aja kita jalan-jalan ya. Ya udah besok kalau misalnya kita ngadain jalan-jalan lagi, jangan ada yang ngomong-ngomong kayak gini lah, buat teman-teman juga kalau jalan-jalan tuh lisan lah paling terutama tuh dijaga lah. Oke, dan mungkin dari cerita lu udah ya, udah selesai ya berarti ya. Oke. Nah, ini dari cerita lu tadi nih, ada yang mau gue tanyain nih mungkin nih. Iya. Beberapa nih. Itu kan tadi lu cerita belatinya si Abid ini ya. Iya. Ketinggalan kan di sana. Ketinggalan. Sekarang belum diambil berarti? Belum diambil. Sampai sekarang belum diambil? Belum diambil. Nah itu dia nggak ada niatan mau ngambil kah apa gimana? Sebenarnya mungkin niatan mah ada ya, soalnya itu kata si Abid dikasih dari neneknya yang di Lampung. Oke. Berarti belum diambil, masih di sana. Yang pocong, yang gedebong. Kan lu dua kali nih ngelihat sosok pocong. Enggak 2 kali ya. Yang pertama nongol di foto. Ntar fotonya bakal ada kan tadi. Iya. Yang pertama nongol di foto pocongnya. Yang kedua itu si siapa teman lu? Eki yang ngeliat. Itu pocong yang sama bukan sih? Wah, gua menurut tahu lu? bang, gua gak bisa ngeliat pocong. Berarti, tapi pas kata Jenny kemarin, itu kuntilanak yang di foto itu. Oh, si Jenny bilang itu kuntilanak? Iya, mungkin nanti sama kayak si Agis ya? Si Agis juga bilang kuntilanak juga kan? Iya, mungkin nanti brightness-nya lu naikin. Soalnya tapi gua ngeliat tuh pocong. Ada kuncupnya? Iya, tapi itu kalau diterangin lagi emang kayak ada rambut, tapi dia begini doang. Ntar foto gue kirimin. Oke. Gue nggak bakal mau lagi sih ke Geopark Cileut tuh, udah gue juga ngomong gue nggak mau lagi lah jalan-jalan ke situ lah, udah ditandain juga mungkin sama penunggu sono kan. Iya mungkin enggak sih sebenarnya, kalau menurut gue sih ya aman kalau lu kesana lagi pun, tapi ya asal lu berperilakunya sopan, ya tutur katanya bagus, ya nggak aneh-aneh lah, mah aman, cuy, aman. Karena selama ini gue pun pergi-pergi ya nggak pernah ada apa-apaan, gue pergi-pergi kemana pun aman. Pergi kemana pun gue liburan sama temen-temen gue, mau di tempat yang kayak gimana pun aman. Ya selagi kita ngikutin aturan ya kan, menghormati orang sana gitu. Iya. Aman sih, aman. Insya Allah kalau lu kesana lagi pun aman, gue yakin gak bakal ada apa-apaan. Kalau dari lunya pembawaannya juga bagus gitu. Ya mungkin dari cerita lu juga udah cukup detail nih. Menurut sahabat lonceng nih gimana nih pendapatnya tentang cerita si Adit ini? Tulis aja di kolom komentar. Dan kalau masih ada yang ganjel nih tentang ceritanya Adit dan ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tanya ke IG-nya Adit. Di mana Dit? Di IG lu? @deaditya_u. Oke, nanti linknya bakal ada di kolom deskripsi ya. Nah, Dit, gue denger lu ada usaha sampingan juga nih. Oh iya, ada. Ya kan? Kata lu bikin usaha apa? Bersih sepatu ya, apa? Cuci sepatu ya, cleaning sepatu gitu. Nah, buat teman-teman, buat sahabat lonceng di daerah Bekasi dan sekitarnya bisa langsung kalau mau bersihin sepatu ke tempatnya Adit ini. Di mana Dit tempatnya Adit?
Di PUP, tepatnya di Masjid At-Taubah. Buat temen-temen kalau yang mau nyuci, itu murah, udah pasti bagus. Quinsus Cleaning PUP. Oh, ntar linknya bakal ada di deskripsi di bawah video ini ya teman-teman ya. Cabang udah banyak. Wah, itu ada di mana cabangnya? Punya cabang di Tambun ada, di Cibitung ada, di Cakung juga ada. Yang baru buka ini di Narogong. Wih, banyak ya cabangnya. Banyak. Nah, itu kan sahabat lonceng kalau mau bersihin sepatu tuh susah banget ya. Nah, nanti kalau mau bersihin sepatu bisa langsung aja nih ke tempatnya si Adit ini ya. Nanti bakal ada di link di deskripsi di bawah video ini pokoknya. Langsung mampir aja ke situ buat bersihin sepatu. Jangan lupa follow guys. Oh iya, satu lagi. Buat orang yang bisa bawa sepatu itu dapat fee dari kita juga. Tuh. Apalagi kayak treatment Unyilao, repaint itu bakal dapat yang fee-nya. Oh, bisa repaint juga ya berarti? Bisa lengkap, repaint. Bang. Oh. Gue juga mau dong ntar. Boleh langsung. Udah banyak kok teman-teman kampus gue juga banyak yang nyuci di situ. Udah terkenal juga namanya. Wih, gila. Oke, itu berikut tadi usaha sampingan dari Adit dan kawan-kawannya. Oke, sekali lagi gue ingetin sama teman-teman semua, kalau teman-teman suka dengan konten yang ada di channel Lonceng Misteri, teman-teman bisa langsung subscribe channel Lonceng Misteri, like video ini, komen, serta share video ini ke teman-teman semua. Dan bagi kalian yang ingin jadi narasumber, sama seperti Adit, datang langsung ke studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget, teman-teman bisa langsung mampir ke IG kita di @loncengmisteri, bisa langsung DM aja dan voice note cerita kalian. Dan pastinya nanti bakal ada tim kita yang ngarahin teman-teman semua, oke? Akhir kata, gua Gilang Ahaditya izin pamit, Adit juga izin pamit. Bye-bye.